Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Sinias Talk. Bersama saya Junedika Pratiwi sebagai host dan kita ada dua narasumber nih. Saya Anjana Farisir Putri. Saya nama aku Cara Nancy Paula, biasa dipanggil Cita. Nah, jadi di Sinias Talk kali ini kita bakal bahas gimana sih persiapan lomba-lomba PMR di lomba-lomba terakhir ini sampai bisa jadi pemenang. Pertama kita mau kenalan dulu nih, Cipa dari bidang apa dan Anggi dari bidang apa? Aku dari bidang pembangunan pertama. Aku dari bidang KPM dan PRS. Wah, Anggi ini jadi merangkap dua bidang ya, keren banget. Terus aku mau tanya, pertama bisa ceritain dikit ya sih gimana persiapan kalian sebelum lomba? Kalau persiapan aku di bidang KPM ya, pastinya nyiapin materi dulu. Kalau di bidang PRS pastinya nyiapin konsep dulu. Sesuai jenis. Kalau pertolongan pertama tuh biasanya nyiapinnya tuh chemistry dulu. Jadi antara anggotanya tuh harus deket gitu. Terus kalau kalian mau nyiapin lomba, langkah pertama apa yang kalian siapin buat lomba? Langkah pertama yang di lomba itu pasti baca juknis dulu ya. Kalau di bidang KPM itu benar-benar baca materi dan hafalin materi. Yang paling penting tuh itu. Kalau di bidang PRS itu juga ngafalin materi. Soalnya kita kan presentasi. Kalau misalkan online kita benar-benar ngedit. Kalau di offline kita bisa bikin mading dan kita benar-benar nyiapin konsep yang benar-benar matang. Kalau PP gimana? Kalau PP tuh biasanya benar, yang pertama itu baca juknis, karena biasa setiap perlombaan itu juknisnya beda-beda, misalnya ada yang kayak gini, kayak gitu. Nah, kita baca juknis, abis itu kita tentuin nih mana aja yang harus diganti per materi. Jadi kayak misalnya cuma penolong 1, penolong 2 boleh ngerjain, atau enggak cuma penolong 1. Nah, itu persiapannya. Terus pertama buat Cipa dulu dari bidang PP, bisa ceritain sedikit gak gimana suasana kalian atau gimana sih tim kalian buat nyiapin lomba? Sebenarnya bukan persiapan yang sampai kayak gimana, kita berusaha buat nggak terlalu mikirin gimana pas hari H, biar kita tuh relax dari sekarang, jadi nggak kebawa pressure. Kita biasanya kayak sambil latihan, sambil makan, sambil istirahat, bercanda, cerita-cerita gitu loh, biar kayak makin akrab juga. Karena kan itu suatu keharusannya setiap anggotanya akrab, biar kalau lomba ngebutuhin sesuatu, kayak kita tinggal ngelihat mata mereka, kita paham apa yang mereka butuhin gitu. Terus buat Andi Kurang lebih sama sih. Soalnya kayak kalau misalkan kita mikirin lomba terus, jadi kayak kita ini nggak sih kayak bikin stres gitu. Soalnya kan mikir ya pressure. Terus di lomba-lomba terakhir pasti ada nih satu lomba yang persiapannya benar-benar buat kalian susah banget, kayak harus butuh tenaga banget. Itu kira-kira yang dimana? Terus gimana kalian menghadapinya? Itu di SMA 27 terakhir soal di bidang PRS ya. Itu karena ada perubahan waktu deadline yang bikin kita tuh buru-buru banget dan kita belum take video sama sekali. Kita take video di Hamin 2 ya, Hamin 3, Hamin 2, terus ngeditnya itu benar-benar harus cepet banget gitu sih. Jadi pengumpulannya itu juga Hamin beberapa menit doang. Kalau PP sendiri paling susah tuh pas SMA 8, karena kan itu tuh baru banget kita naik kelas, kita udah punya deko, udah punya junior baru, dan kita harus ikutin mereka lomba juga buat pengalaman. Nah itu kan harus ngajarin dari awal banget, dari mereka yang nggak paham apa-apa, terus jadi sampai bisa setidaknya gitu. Itu tuh menurut aku lumayan capek banget, capek secara fisik, secara mental, karena kan kita harus sabar juga ya ngajarin mereka. Belum lagi ya kita harus latihan pindah-pindah tempat terus, dibarengin sama kelas meeting 17-an, itu tuh lumayan ribet. Jadi persiapan kalian ini bukan main-main ya, udah matang banget. Terus nih buat Andi kan ada dua bidang nih, KPM sama PRS. Menurut kamu apa sih bedanya gitu? Maksudnya gimana kamu menyikapi dua bidang kamu ini? KPM sih ya itu sering lomba ya, dan orangnya juga banyak, jadi kayak nggak terlalu push banget. Kalau PRS ini kan orangnya dikit ya yang ada di bidang ini, jadi kayak kalau misalkan ada lomba
lomba mau nggak mau ya kalau nggak ada yang turun ya kita aja yang turun gitu loh. Bedanya cuman di sama aja sih sebenarnya, sama-sama menghafal materi gitu. Terus menurut kalian apa rahasia utama di PMR biar bisa terus meraih piala kayak kemarin, biar terus bertahan? Rahasia utamanya apa nih? Iya. Percaya diri, percaya sama masing-masing anggota. Kalau misalnya aku nggak percaya sama tim aku sendiri, mau gimana mau menang kalau misalnya kita sendiri terbukti. Harus percaya. Terus kalian ada nggak sih pengalaman unik atau lucu gitu selama lomba? Ada nggak? Lupa. Oke, berarti kita next pertanyaan aja ya. Iya. Yeay. Ini menurut Cipa, PP ini kan butuh kekompakan, butuh kesulitan gini kan. Nah, apa sih yang bikin tim PP ini biar selalu kompak sama selalu solid satu sama lain? Yang penting tuh kita tuh sama-sama terbuka. Kalau misalnya kita nggak ada niatan buat terbuka sama tim kita sendiri, gimana kita mau saling apa sih namanya, finishnya bagus gitu kan. Apa ya, kayak berusaha enjoy aja walaupun beda kelas, beda angkatan, beda circle, beda pertemanan. Tapi kan kalau misalnya emang udah di PMR kan berarti kita udah satu kan. Jadi anggapnya kayak gitu, jangan kayak gara-gara dia beda bidang, dia beda kelas, jadi nggak mau bersosialisasi. Bener sih. Intinya komunikasi guys. Betul. Terus Anggi kan dua bidang juga nih. Ada nggak salah satu dari pengalaman di dua bidang itu yang misalnya Anggi ikut KPM, tapi ternyata itu berpengaruh juga ke PRS atau sebaliknya? Berpengaruh menurut gimana? Misal kamu ikut KPM nih, atau terus kamu udah ada pengalaman di KPM dan pengalaman itu bisa juga buat kamu ikut lomba di PRS. Jadi saling terhubung gitu. Ada nggak? Misal soal materi atau soal Ada sih, materinya sama, jadi kayak kita lebih gampang gitu loh. Kalau PRS kan biasanya juga materinya nggak jauh-jauh dari situ ya, jadi kayak lebih gampang ngafalin aja, terus juga lebih paham. berarti di dua bidang ini ada Keterkaitan, hubungannya lah, ada hubungan. Jadi keterkaitan. nggak terlalu beda jauh gitu loh. Terus terakhir, apa motivasi buat teman-teman nih yang nonton biar selalu semangat ikut lomba, terutama buat teman-teman PMR kalau nonton? Jangan bosan-bosan aja sih kan PMR. Mungkin memang berkesan latihannya gitu-gitu doang, tapi kalau misalnya udah ikut lomba tuh pasti kalian bakal ngerasain serunya lomba, Iya, seru serunya banget. latihan, dispen. Soalnya pas dispen tuh berasa banget sih. Iya, karena Bikin juga ketagihan bakal ya? full latihan, pasti ada aja waktunya buat bercanda, buat makan. Dispen tuh bener-bener gak full latihan, cuman kayak ada bercandanya, terus jajan-jajan gitu. Jadi yang penting jangan takut lah buat ikut lomba gitu ya, buat mulai ikut lomba. Seru. Karena pasti ada keseruannya juga. Pas di hari hanya juga seru di sana. Betul. Apalagi pas menunggu pengumuman itu Iya, biasanya panitianya nyepel lagu yang seru-seru. Itu kita Lebih bisa kayak sing konser along. gitu Iya. gak sih? Iya. Apalagi kita pulang bawa piala, lebih seru banget. itu Itu seru bikin banget sih. ketagihan sih pasti. Malam-malam bawa piala. Oke, jadi mungkin segitu aja ngobrol-ngobrol kita sama tim PMR kali ini. Terima kasih ya Cipa dan Anggi buat berbagi pengalaman ke teman-teman lainnya. Jadi sekian teman-teman dari Senior Club hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.